Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayan ya sultan, ya dal jalali wal ikram, ilahi rabbi anta maqsudi wa ridaka matlubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridaka wal barakata ilayya wali hadihil jama'a, amin ya rabbal. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahil azim wajil karim sultanil karim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya cintai, saya ta'zimi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, para haji dan hajjah, calon haji dan calon hajjah, sahabat-sahabat saya seperjuangan dakwah, senior-senior dakwah, guru-guru kita, orang tua kita. Teriring doa semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan buat guru dan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita cintai, patut kita banggakan pengurus salah satu rumah Allah, yaitu pengurus Masjid Al-Falah, yang cerdas dan berilmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak di kota Prabu Muli ini masjid yang biasanya sholat isya, tarawih dan witir tidak diadakan kultum. Subuh berjamaah tidak diadakan tausiah subuhnya. Tidak salah. Tapi kalau kultum, kalau kita isya, tarawih dan witir tidak ada kultum, kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah majlis ta'lim wa ta'lum. Sama dengan sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan fadilah sholat subuh berjamaah itu 27 derajat. Tapi kalau tidak diadakan tausiah seperti ini, maka duduk-duduknya kita semua yang hadir pada saat ini tidak akan mendapatkan fadilah majlis ta'lim wa ta'lum. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya sampaikan, pengurus masjid yang mengadakan kultum atau tausiah subuh berarti dia cerdas dan berilmu. Ngajak sama-sama supaya banyak dapat pahala, ya. Bukan cuman sekedar dapat pahalanya sholat berjamaah. Seperti saat ini kita duduk-duduk seperti ini di majelis ta'lim wa ta'lum, maka dapat 4 fadilah selain daripada fadilah sholat berjamaah. Duduk-duduk kita seperti ini, 4 fadilah yang Allah berikan melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nadalathum alaihimus sakinah. Itu fadilah yang pertama. Duduk-duduk kita di majelis ta'lim seperti ini, Allah berikan ketenangan hati. Masya Allah, Pak, Ibu, rajin kita duduk-duduk seperti ini di majelis taklim. Insya Allah, Pak, hati kita tenang. Insya Allah, Bu, hati kita tenang, yakin. Kalau bapak-bapak sudah hatinya tenang, insya Allah, walaupun dia pulang ke rumah ketemu dengan istri yang biasanya merepet, cerewet kayak bebek, pepet, dihadapi dengan tenang, karena hati-hati bapak nila sudah jadi tenang. Ibu-ibu kalau rajin ke majelis taklim duduk seperti ini, hati ibu tenang, Bu, yakin. Walaupun hidup saro, anak bertingkah laki kanji, ibu ngadapinya dengan tenang. Kenapa? Karena hati ibu sudah tenang. Tidak bakal ribut rumah tangga kalau hati kita sama-sama tenang.
Mendapatkan hati yang tenang itu salah satunya seperti ini, sering rajin duduk-duduk di majelis ta'lim wa ta'lum atau majelis zikir. Yang kedua, wa khasyahumur rahmah, Allah cucurkan rahmatullah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, khusus buat orang-orang yang rajin duduk-duduk di majelis taklim seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Allah sudah cucurkan rahmatullah, kasih sayang Allah, yakin suami akan berkasih sayang kepada istri dan anaknya, istri akan berkasih sayang kepada suami, anaknya dan keluarganya, dan lain sebagainya. Kita akan berkasih sayang kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya. Masya Allah. Yang ketiga, wa khafat umul malaikah, dikerumuni para malaikat, lebih besar jumlahnya daripada kita semua yang hadir pada saat ini. Walaupun tidak kasat mata, yakin dan percaya pada saat ini para malaikat berkerumun di antara kita. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, nama-nama kita yang rajin duduk di majelis taklim seperti ini disebut-sebut Allah dan jadi bangga-banggaan Allah di kalangan para malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Prabomoli ada hajatan ratusan orang tamu undangan, ada Bapak Wali Kota Insinyur Haji Ridho Hayaya MM, kata sambutan di sekian ratus jamaah tamu undangan, nama kita sering disebut-sebut oleh Wali Kota Prabomoli. Senang tak kira-kira? Senang, bangga kita karena nama kita sering disebut Pak Wali Kota di antara ratusan para undangan. Senang tak kita? Senang. Datang Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, hajatan ribuan orang, nama-nama kita disebut oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Nama kita disebut pada saat dia kata sambutan. Senang tak kira-kira nama kita disebut oleh Gubernur Sumatera Selatan? Senang tak Bu? Senang. Apalagi kalau Presiden Joko Widodo datang ke Prabomoli, puluhan ribu undangan yang hadir, pada saat dia kata sambutan, nama kita disebut oleh Presiden Republik Indonesia. Masya Allah, senang bukan main, bangga bukan main. Tapi yang nyebut-nyebut kita bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden, tapi yang menciptakan wali kota, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan Presiden Republik Indonesia, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Nama-nama kita disebut dan jadi bangga-banggaan Allah di kalangan para malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan bersedih, jangan putus asa. Walaupun sekalian nama-nama kita tidak terkenal di kalangan para manusia, tapi yakinlah nama-nama kita terkenal bak selebriti. Nama-nama kita terkenal bak selebriti di kalangan para malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nama-nama kita disebut-sebut Allah dan jadi bangga-banggaan Allah di kalangan para malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya cintai, insya Allah dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah solat subuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya. Kata Rasulullah, man sholla subhati jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, istiqomah. Istiqomah itu rutin, bukan sekali-sekali. Istiqomah itu rutin. Istiqomah rutin, tekun. Istiqomah bukan istri kelima dikontrakkan rumah, bukan, lain lagi itu tipenya ya. Istiqomah itu tekun maksudnya. Nah, barang siapa yang sholat berjamaah secara istiqomah, ketahuilah kata Rasulullah bahwasanya dia di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah dia bahwasanya dia di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk cari jaminan kesehatan, kita sibuk cari jaminan keselamatan, kita sibuk cari jaminan masa tua, tapi kita lalai dengan jaminan yang sesungguhnya, yaitu jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya jaminan kesehatan tapi selalu sakit, untuk apa? Kita punya jaminan perlindungan tapi selalu celaka,
Untuk apa? Kenapa? Karena kita lalai dengan jaminan yang sesungguhnya, yaitu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, khusus buat orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Allah masih menghimpun kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak saudara kita yang tidak ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salah satunya guru kita, kiai kita, ulama kita, almarhum Kiai Haji Luqman Hakim Idrus BA. Semoga Allah akan ridho kepada beliau. Amin. Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan Allah tempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang susah Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Yang sedang banyak utang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang belum nikah Allah segerakan jodohnya. Amin. Yang sudah nikah Allah tambah jodohnya. Amin. Tidak. Amin ya rabbal. Insyaallah rumah tangga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah Rasulullah akan berkenan memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhal muslimun, wahai umat Islam, tidak. Tapi khusus Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman saja terpanggil keimanannya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, catatan, dengan iman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu, walaupun sekalian dosa kita sebanyak buih di lautan. Catatan, iman, ikhlas. Sebulan penuh kita puasa, yakin insyaallah, mudah-mudahan nanti pada saat kita masuk Idul Fitri kembali kepada fitrah suci, tidak ada noda, kayaumi waladat ummuhu, sama dengan bayi baru lahir dari rahim ibunya. Kenapa? Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu basiro, Pak Mahrib, basiro maksudnya kabar gembira. Kabar gembira lagi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Asyamu junnah yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai, kata Rasulullah. Dengan kita berpuasa saja, kata Rasulullah, dapat melindungi kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saja kita berpuasa, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan wajah kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan 70 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Berbahagialah buat orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira
Kabar gembira lagi, khusus buat orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu sangat rindu dengan keempat macam manusia. Salah satunya wata'imina fi syahri Ramadan, orang yang taat berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kita semua yang hadir pada saat ini insya Allah dirindukan dan sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira. Sekarang saya akan menyampaikan wanazira, peringatan buat kita semua yang hadir pada saat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Kam min shaimi yasum laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa terkecuali lapar dan haus saja. Peringatan, jangan sampai nanti Bapak Ibu kita capek puasa, rupanya kita tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita dapat cuma sekedar lapar dan haus saja. Kenapa? Yang pertama, banyak di antara saudara kita yang rajin berpuasa tapi cuma sekedar menahan perut, lapar dan haus saja, tapi tidak menahan syahwat. Maksiat sudah ada di genggaman tangan kita, Oppo, Vivo, Samsung dan lain sebagainya. Tanpa kita undang, maksiat datang sendiri. Awas, hati-hati, kita sedang berpuasa, kita kan masih hobi mainkan HP, semua kita. Tapi hati-hati, maksiat tidak kita undang, datang sendiri. Kalau dia datang pada saat kita lihat, geser ke atas cepat-cepat, istighfar, astagfirullahaladzim, geser ke atas cepat-cepat, jangan diturun ke lagi. Korea, apa Jepang, apa Cina nih. Nah, ini masalahnya. Awas, hati-hati, lapar, haus tahan, tapi syahwat mata kita. Awas, hati-hati. Mulut, qauluzur, mulut tahan lapar, tahan haus, mulut masih pembohong, mulut masih ngupat, awak puasa. Mulut masih berkata kotor, puasanya tidak batal. Tapi pahala yang kita dapat cuma sekadar lapar dan haus saja. Masya Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak saudara kita yang berpuasa salah mengartikan. Puasa diartikan sebagai puas terasa. Maksudnya memuaskan rasa yang tidak terpuas pada siang hari dipuaskan pada malam hari. Itu namanya puasa, puas terasa. Artinya apa? Puasanya denda. Kapan siang ketemu dengan sirup dingin pulau batu es, awas kau sirup, tunggu kau sirup ya. Habis maghrib kau nyaksaro. Ketemu sama nasi, awas kau nasi dengan lauk-lauk ini, kau tunggulah kau habis maghrib kau. Ketemu sama kolak, awas kau kolak, tunggulah kau kolak habis maghrib. Ketemu sama rokok, awas kau rokok, tunggu kau rokok habis maghrib. Ketemu sama bini, awas kau bini, tunggu kau bini habis tarawih. Jangan habis maghrib nafsu dian, habis tarawih denda. Masuk waktu maghrib, beduk sudah ditabur, lupa baca doa, nafsu langsung minum sirup 2 gelas dingin-dingin tuh. Dilanjutkan makan nasi 2 piring, dilanjutkan makan kolak 2 mangkok, langsung merokok 2 batang bukan 2 bungkus. Akhirnya apa? Dodok tersender kekenyangan kipas-kipasan. Sholat maghrib berat karena perutlah berat, buktilah. Akhirnya tunda lagi. Ngapa belum sholat? Nurun ke nasi. Nurun ke nasi lah mulia. Sampai waktu Isya, selesai maghrib. Isya ngantuk. Ditambah dengan sinetron yang bersambung terus, dan bagus, sepi masjid. Tidur. Kapan bangun sahur? Kapan bangun sahur? Makan sahur. Habis makan sahur,
tidur lagi. Kapan bangun tinggi hari. Ini kekeliruan kita, kekeliruan ya, kesalahan-kesalahan orang-orang yang berpuasa. Puasanya jadi puasa dendam. Kenapa? Terbeban, dia tidak ikhlas. Terbeban, lama maghrib ini, oh ya Allah, terbeban dia. Yang ketiga, banyak di antara saudara-saudara kita yang berpuasa, tahan dia lapar, tahan dia haus 13 jam, tapi mohon maaf saudaraku, ya Allah, saudaraku, kenapa rajin puasa sebulan penuh, tahan lapar, tahan haus 13 jam, saudaraku, kenapa tahan, tetapi kenapa saudaraku tidak mendirikan sholat? Ini kekeliruannya, ini kesalahan. Buat saudara-saudara kita yang rajin puasa sebulan penuh, tahan lapar, tahan haus 13 jam, tapi sama sekali tidak mendirikan sholat. Saudaraku sayang, silakan surga rindu kepada orang yang taat berpuasa, tapi untuk masuk ke dalam surga, yakinlah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus punya kunci. Dak pacak kita masuk surga kalau dak katik kunci. Kunci surga bukan puasa. Surga rindu dengan uang puasa, iya. Karena memang di dalam surga itu terdapat pintu namanya Babur Royan. Itu khusus buat orang-orang yang ahli puasa. Tapi untuk masuk ke dalam surga punya kunci, saudaraku. Kuncinya apa? Miftahul jannati sholat. Kunci surga adalah sholat. Nah, ini Ustadz Ungu baru datang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sayang saudaraku yang rajin puasa sebulan penuh tapi sama sekali tidak mendirikan sholat. Sayang saudaraku, jangan sampai, karena sholat tidak memerlukan lapar, sholat tidak memerlukan haus, sholat tidak memerlukan sampai 13 jam, paling-paling lebih kurang sekitar 5 menit selesai. Kita tidak puasa, kita masih Islam. Kita tidak haji, kita masih Islam. Tidak umroh, kita masih Islam. Tidak bersedekah, kita masih Islam. Tapi pada saat kita tidak mendirikan solat, saudaraku, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak mendirikan solat, berarti merobohkan agamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai nanti kita puasa sia-sia cuma sekadar mendapat lapar dan haus saja. Insya Allah kalau kita barengi dengan sholat 5 waktu sehari semalam, insya Allah mudah-mudahan nanti surga sangat merindukan kita, dan insya Allah nanti kita masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai Idul Fitri. Ini saya sampaikan kekeliruan kita selama ini. Selesai Idul Fitri, mau menyampaikan khutbah, jadi khutib. Pada saat mau naik mimbar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat yang dekat mendengar, berkata-kata di dalam hati, kenapa Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali? Apa gerangan? Selesai menyampaikan khutbahnya, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pada saat engkau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Apa gerangan ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabatku, pada saat saya mau naik mimbar menyampaikan khutbah, malaikat Jibril alaihissalam datang menghadapku. Untuk apa? Untuk minta aku mengaminkan doanya. Malaikat Jibril alaihissalam komandannya para malaikat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ngaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komandannya para nabi. Yang berdoa malaikat, yang ngaminkan Nabi, yakin tidak bakal meleset itu doa. Insya Allah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja berdoa dikabul, Nabi saja berdoa dikabul, ini digabung. Malaikat yang doa, yang ngamin ke Nabi, tidak meleset itu doa. Apa doanya? Ini pada saat Idul Fitri mau menyampaikan khutbah. Ya Rasulullah, tolong aminkan. Ya Allah ya Rabb, jangan diterima puasa Ramadan dan ibadah yang lainnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya.
Amin, kata Nabi. Kabul tak doa? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau selesai nanti Idul Fitri baru datang menghadap orang tua kita, baru minta maaf, minta halal, minta ridho, terlambat. Ini kekeliruan kita, Pak. Aku sampaikan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah Muhammad SAW di ujung bulan Sa'ban. Diajaknya para sahabat untuk apa? Bersilaturahmi dan saling memaafkan di antara saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Di ujung bulan Sa'ban. Supaya apa? Supaya selesai kita hablum minan nas. Masuk bulan suci Ramadan, kita selesaikan hablum minallah. Hablum minan nas selesai, hablum minallah selesai, masuklah kita Idul Fitri. Artinya apa? Kembali kepada fitrah suci, tidak ada noda. Dapat kita predikat Idul Fitri. Tapi kalau kita hablum minan nasnya belum selesai, hablum minallahnya selesai, yakin tak bakal kita dapat predikat Idul Fitri. Kenapa? Karena hablum minan nas belum selesai. Kita terlambat, Pak, kekeliruan. Kita selama ini selesai Idul Fitri baru kita saling memaafkan kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, wong tua kita, dan lain sebagainya. Keliru, Pak, terlambat. Bukan salah, tapi terlambat. Khusus buat orang-orang yang kena, maksudnya anak yang durhaka. Kecuali kalau ada anak yang tidak durhaka, tidak kena. Ini khusus, Pak, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mau dibalas pakai apa jasa mak kandung kita? Mau dibalas pakai apa jasa bapak kandung kita? Mak kita ngandung kita, melahirkan, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Kaki kanan di kuburan, kaki kiri di rumah sakit, hidup atau mati. Sedangkan bapak kita pergi ayam berkokok, balik ayam nyangkuk, peras keringat, banting tulang, kadang tulang dibanting-banting. Ya, saking dia, ya, usahanya bukan main. Baru sedikit jadi wong, lu melawan wong tua. Ini awas, hati-hati. Jadi khusus anak yang durhaka kepada orang tua, bapak ibu, tidak usahnya nunggu Idul Fitri. Pulang dari acara di sini, datangi orang tua kita, minta maaf, minta halal, minta ridho. Bukan cuma sekadar minta maaf, bawa oleh-oleh. Minta maaf dak pacak melanjo kenyo. Bukan cuma sekedar minta maaf baik, tapi getah basah, awak kayo. Datang ke orang tua getah basah, cuma minta maaf. Apa manunya melanjo kenyo? Awas, hati-hati, jangan sampai nunggu Idul Fitri terlambat. Sudah Idul Fitri datang ke tempat orang tua, mak, maafkan aku, mak, ridhoi aku, mak. Uji malaikat ketik malu. Terlambat. Ngapa? Doa lah terkabul. Malaikat berdoa, Nabi lah ngaminkan, selesai. Khusus anak-anak yang durhaka kepada orang tua, ya, jangan usah ditunggu lagi Idul Fitri. Sekarang pagi nanti selesai acara ini, datangi orang tua kita, minta halal, minta ridho, minta maaf kepada orang tua kita. Insya Allah puasa Ramadan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rasulullah, aminkan, jangan diterima puasa Ramadan dan ibadah yang lainnya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Ini kadang-kala terlambat ibu-ibu nih, nunggu suami selesai Idul Fitri dulu. Suami selesai sholat Idul Fitri, ditunggu di ambang pintu. Kapan kita datang? Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Maafkan aku, papa. Mungkin aku pernah menyakiti hatimu, papa. Selama ini aku sering galang ngambil di dompetmu, ya, tanpa seizinmu, ya Allah. Maafkan aku, papa. Uji malaikat ketik malu yang siko ini. Lah terlambat, bu. Doalah diamin ke Nabi. Ibu-ibu jangan tersinggung. Yang tersinggung mirip. Kalau ibu-ibu termasuk salah satu istri yang durhaka sama suami, tidak usahnya nunggu Idul Fitri. Pulang dari acara di sini, ya. Nah, tunggulah di rumah, langsung sujudlah suami. Papa, maafkan aku, papa. Ya, jangan sampai nanti puasa Ramadan kita dan ibadah kita yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Masya Allah, kita bukti kebahagiaan juga tahu Pak, ya. Masya Allah. Yang ketiga, ya Rasulullah, aminkan. Ya Rasulullah, aminkan, jangan diterima puasa Ramadan dan ibadah yang lainnya seorang saudara yang memutuskan tali silaturahmi di antara saudaranya. Kita selesai Idul saudara kita, betul tak? Keluarga kita, betul tak? Sudah Idul Fitri, tapi sudah diaminkan oleh Nabi, jangan diterima puasa Ramadan
dan ibadah yang lainnya, seorang saudara yang memutuskan tali silaturahmi di antara saudaranya. Saudara ini ada 3 macam. Saudara sedara berarti adik-beradik kandung. Saudara seagama sama kita, seagama. Yang ketiga saudara sebangsa. Walaupun dia beda agama, tapi kalau dia tetangga kita, itu berarti saudara kita sebangsa. Tidak boleh kita nyakiti hatinya, walaupun dia beda agama. Maka dari itu, selesai daripada acara di sini, tidak usah nunggu Idul Fitri. Yang kita termasuk yang tidak berteguran dengan dulur kandung gara-gara warisan. Banyak saudara-saudara kita sedulur sekandung sampai mati tidak berteguran. Ngapa? Gara-gara warisan. Pulang dari acara di sini, tegurkan saudara kita. Yang tidak berteguran dengan tetangga, ya tegurkan tetangga kita. Pulang dari acara di sini, tidak usah nunggu Idul Fitri. Pulang dari sini, tegurkan tetangga kita. Kalau tetangga kita buang rai, punguti rainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.